Anissa Pohan dan Agus Harimurti Yudhoyono sudah membina rumah tangga sejak tahun 2005. Tentu saja sudah banyak kisah yang dilalui Anissa dan Agus selama membina rumah tangga. Meski begitu, rumah tangga Anissa dan Agus memang jauh dari kabar miring. Lantas bagaimana cerita dirinya dan suami menjaga keharmonisan rumah tangga? Mengurus suami anak tentu ya, terus saya juga mengurus online penjualan untuk brand anak saya, tetap mengurus yayasan dan juga dan lain-lain lah, banyak kegiatan yang saya lakukan dari rumah. Alhamdulillah sekarang udah ada teknologi online kan, jadi semua meeting, Zoom segala macam, hari-hari ini saya itulah meeting Zoom dan sebagainya. Alhamdulillah kan sekarang angka COVID-nya juga sudah sangat membaik ya di Jakarta khususnya, jadi juga ada izin suami memberanikan diri untuk keluar rumah karena merasa sudah aman, sudah vaksin, sudah tes juga, jadi aman, merasa aman keluar. Dan tentu hari ini karena diundang Ashanti, saya mewajibkan diri untuk datang lah untuk bisa support Ashanti dalam hal baru yang sedang dilakukannya gitu. Sebenarnya yang pertama saling menguatkan aja sih, yang namanya kehidupan ini kan pasti selalu ada ujiannya ya, ujian itu datang dan pergi karena memang itu adalah inti daripada kehidupan. Jadi yang pasti saya sama suami selalu menguatkan, selalu cerita, ketika saya sedang bersedih suami yang menghibur, sebaliknya ketika suami sedang bersedih saya yang menghibur. Jadi kita tuh tidak hanya ada untuk pasangan kita di saat suka saja gitu, tapi hubungan itu akan diuji ketika berada di sebuah kedukaan, bagaimana kita bisa mengatasinya bersama, bukan sendiri gitu. Nah ketika suami istri memang sudah, saya percaya gitu, yang sudah dijodohkan sama di atas bersatu dan kita saling dukung, apapun rintangan dan halangan ujiannya kita bisa menghadapinya dengan baik. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau dibilang rumah tangga harmonis ya alhamdulillah gitu, tapi pasti semua orang punya ujiannya masing-masing kan gitu. Itu yang menguatkan kita gitu, karena saling percaya, saling mendukung. Kadang kalau bukan hal yang penting atau bukan sebuah prinsip yang sangat mendasar atau bukan sesuatu yang besar gitu ya, hanya kecil-kecil bentuk-bentuk kecil, biasanya lebih baik dilihat dulu aja. Namanya kan suami istri ya, kita harus bisa menerima kekurangan pasangan dengan apa adanya gitu. Jadi kadang kalau itu bukan hal besar yang saya rasa bisa diterima, ya sudah dibiarkan saja. Buat apa kita mempermasalahkan sering-sering hal-hal yang tidak perlu. Itu sih kuncinya sebenarnya, karena saya juga bukan termasuk istri yang posesif, noisy atau mau tahu urusan suami gitu, enggak. Karena kadang-kadang kan yang namanya laki-laki ya dia punya prinsipnya dia sendiri, cara pandangnya dia sendiri gitu. Jadi paling mendukung aja. Tapi suami saya sangat mendukung kalau saya lagi hobi satu misalnya tanaman. Nggak pernah kepikiran, nggak pernah mengucapkan itu, nggak pernah berpikir hal seperti itu, karena saya melihat sendiri bagaimana dengan mata kepala saya sendiri, dengan perasaan saya melihat bagaimana perjuangan ibu mertua saya menjadi ibu negara. Itu bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan, jadi saya tidak pernah berpikir untuk melakukan hal yang sama dengan beliau. Tapi ya terima kasih kalau memang ada yang berpendapat seperti itu. Saya sendiri ya merasa itu belum levelnya saya untuk merasa bisa menjadi mengikuti jejak ibu mertua saya gitu. Saya nggak bisa dibandingkan dengan beliau dan ibu negara yang lain pun itu nggak bisa, jangan bandingkan. Dengan saya masih levelnya masih rendah sekali lah gitu. Tapi terima kasih atas pertanyaannya. Berbeda dengan Anissa Pohan yang bahagia menjalani kehidupan rumah tangganya, ayah mertuanya yang merupakan mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-6 harus menjalani hari-hari penuh kesendirian pasca sang istri meninggal dunia. Kendati demikian, Pak SBY selalu mempunyai cara untuk mengatasi kesepiannya, salah satunya dengan cara melukis. Aku terus terang mudah-mudahan teman-teman juga senang ya ikut melihat bagaimana Bapak menghabiskan masa tuanya dengan hobinya yang tertunda. Bapak SBY itu sudah senang melukis dari SMP, tapi karena kesibukan beliau dan lain sebagainya, hal itu tidak pernah dipenuhi. Ketika sekarang sudah punya waktu yang cukup luang dan sudah masa pensiun, apalagi ketika setelah ditinggal Ibu Ani, beliau harus selalu mencari kegiatan-kegiatan yang bisa mengisi hari-harinya, karena memang terus terang tidak mudah untuk
ada aja yang dicoba dilakukannya supaya menghilangkan kesedihan hatinya. Nah, salah satunya terakhir ini adalah melukis. Jadi kita sangat mendukung, dan Masya Allah Bapak belajar sendiri otodidak melalui tutorial-tutorial di YouTube. Setiap hari ada waktu yang disisihkan untuk belajar dulu, melihat tutorial YouTube, membaca buku tentang melukis, kemudian dipraktekkan gitu dengan dicampur dengan skill atau cara-caranya sendiri gitu. Nah, memang setiap hari melukis dan minimal 1 lukisan dihasilkan setiap harinya. Dan kami keluarga sangat senang melihatnya. Kadang-kadang ingin juga belajar juga sih, aku pernah belajar juga, tapi